Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Syarah. Ada Syarah? Mau dipimpin doa? Kita berdoa baik. Doa selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Sini siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Hadir semuanya Hadir semua Ibu. Oke, hadir semua. Oke, kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini yang pertama itu saling menghormati dan menghargai. Nah, kita harus saling menghormati dan menghormati orang yang lebih tua, terus menghargai sesama teman, kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, di sekeliling kita masih ada sampah nggak? Kalau masih ada sampah, tolong diambil dan dibuang di tempat sampah. Kemudian, kemudian semua siswa harus kerjasama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Nah, capaian yang harus kita capai pada mata pelajaran kita, yang pertama itu peserta didik harus mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai jenis teks, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi struktur dari resensi, yaitu identitas, orientasi, analisis, dan evaluasi. Kemudian menganalisis ciri kebahasaannya, kemudian menyusun kerangka resensi dan menulis teks resensi yang kita kritis. Sebelum kita masuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, pernah tidak kalian membeli buku? Pernah tidak kalian membaca buku? Pernah. Ibu. Biasanya buku apa yang kalian baca? Biasa novel. Kemudian apa lagi? Cerpen. Terus pernah tidak kalian membeli buku? Pernah. Nah, sebelum kalian membeli buku, biasanya kalian lihat dari mananya dulu? Biasa dari sampulnya Ibu. Oke, sampulnya. Terus pernah tidak setelah kalian membaca buku yang kalian beli itu, terus kalian rekomendasi ke teman kalian? Pernah Ibu. Contohnya seperti buku apa? Laskar Pelangi. Oke, seperti Laskar Pelangi. Nah, itu adalah tentang cara kita mengulik karya melalui resensi. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengulik karya melalui resensi. Ada yang tahu apa itu resensi? Tidak Bu. Baik, sekarang kita masuki materi resensi. Yang pertama itu ada pengertian resensi. Nah, resensi adalah sebuah tulisan yang memberikan evaluasi dan ulasan tentang suatu buku. Biasanya itu berisi ringkasan, isi buku, pendapat, dan penilaian tentang kualitas buku. Jadi resensi itu adalah ulasan tentang suatu buku, tentang kualitas bukunya. Terus biasanya itu kita meringkas dari yang kita resensikan. Kemudian ada tujuan resensi. Tujuannya itu memberikan penilaian. Setelah kita baca buku, terus kita mau resensi. Dari resensi itu kita memberikan penilaian. Contohnya bukunya bagus atau bukunya kurang bagus gitu. Kemudian berikan informasi tentang keunggulan dan kelemahan. Nah, dari kita resensi buku itu, kita memberikan informasi kepada pembaca yang lain tentang keunggulan dan kelemahan bukunya. Kemudian membantu pembaca memahami isi buku tanpa harus membaca secara lengkap. Kemudian membantu penulis memperbaiki karyanya dan memberikan pertimbangan kepada pembaca mengenai isi buku. Setelah dari tujuan resensi, sekarang struktur dari resensi. Nah, strukturnya ini kita harus pahami. Yang pertama itu judulnya kita mau resensi apa gitu kan.
Kita mau resensi, contohnya apa yang mau kita resensikan? Film. Film, Buku. buku apa? Contohnya satu. Laskar Pelangi. Oke, buku Laskar Pelangi. Nah, judulnya itu berarti Laskar Pelangi. Kemudian ada penulis. Siapa penulisnya? Ya, Andrea Hirata. Andrea Hirata. Kemudian penulisnya Andrea Hirata. Tahun terbitnya itu 2005 dan jumlah halamannya itu berapa lagi tuh kan? Kemudian ringkasan. Nah, ringkasan itu penjelasan. Film pernah baca buku Laskar Pelangi? Nah, kita jelaskan tentang yang dibahas dalam buku Laskar Pelangi itu bahas tentang apa? Persahabatan, tentang persahabatan. Kemudian keunggulan buku, kita memberikan penjelasan tentang hal-hal yang positif terhadap buku yang mau kita resensikan. Kemudian kelemahan itu kekurangan dari bukunya, contohnya sampulnya kurang menarik atau alurnya yang membosankan gitu. Kemudian kesimpulan, nah kesimpulan ini kesimpulan itu secara keseluruhan kualitas bukunya secara penilaian kualitas bukunya secara keseluruhan, termasuk buku tersebut sesuai dengan target pembaca atau tidak. Nah, kalau Laskar Pelangi itu target pembacanya tentu kan remaja gitu kan, tidak cocok untuk anak-anak karena terlalu berat mungkin gitu. Nah, di sini ada kebahasaan resensi. Yang pertama itu ada istilah, kemudian pronomina, konjungsi, ungkapan perbandingan, dan kata kerja material dan relasional. Baik, sekarang ada pertanyaan tentang resensi? Tidak, Bu. Sudah mengerti semua? Sudah. Kalau gitu, Syara, apa itu resensi? Baik Bu, resensi itu seperti penilaian, ulasan atau pertimbangan terhadap suatu karya seperti buku, cerpen, dan novel. Oke, baik, benar sekali apa yang teman kalian bilang resensi itu. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, resensi itu adalah, Ibu tekankan sekali lagi, resensi itu adalah penilaian atau ulasan tentang sebuah karya sastra. Ada yang tahu apa itu struktur dari resensi? Saya Ibu. Baik, Amelia, apa itu struktur dari resensi? Struktur resensi ada judul, Ya. buku, ada kesimpulan. Ya, benar. Apa yang teman kalian bilang itu benar ya? Kasih tepuk tangan dulu. Ya, di struktur resensi itu ada judul, terus jumlah halamannya, penulisnya siapa, terus penerbitnya, tahun terbitnya kapan. Nah, itu udah struktur dari resensi. Oke, sekarang Ibu kasih kalian tugas kelompok. Ibu pilih kelompoknya terlebih dahulu. Maria sama Amel satu kelompok, kemudian si Syara, Yunita, dan Tanti satu kelompok. Nah, tugas kalian itu adalah resensikan satu buah novel. Tadi kan kita sudah belajar tentang struktur. Nah, kalian buat struktur dari resensi, yaitu ada apa tadi? Judul, identitas, penerbit, jumlah halaman. Itu termasuk identitas, Amel. Identitas, ya, Kelebihan kekurangan, ada kesimpulannya. Sekarang tugas kalian adalah itu ya.
Ya Ibu. Ya Ibu, apa yang tidak kalian pahami, bertanya sama Ibu. Nah, lihat dari struktur ini anak-anak semuanya. Judul. Baik Ibu. Bu, kalau misalnya di identitas bukunya nggak ada jumlah halamannya atau namun terbitnya boleh nggak Ibu? Tidak boleh, itu termasuk ke identitas bukunya, jadi harus lengkap. Baik Bu, baik Bu. Buat pakai ini strukturnya kita. Bentar Bu. Oke. Udah Bu? Sudah semua? Sudah Bu. Oke, sebelum kita melihat presentasi dari teman kita, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Yeay. Cepat, berdiri semuanya. Siapa yang nggak fokus? Siapa yang nggak fokus, dia maju untuk presentasi. Oke, sekarang clue-nya itu adalah kalau Ibu bilang Marina menari di atas menara. 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 Menara menari. Menara menari. Oke, kelompok Maria tidak fokus. Kelompok satu maju. Tidak fokus. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kami sini dari Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kami mengambil novel yang berjudul Peka. Di sini kami identitas bukunya ada penulisnya itu Indira Pratiwi, terus penerbitnya itu Cikune, tahun terbitnya 2022, jumlah halamannya 220 halaman. Daftar bukunya. Jadi novel ini itu merupakan pengalaman hidup dari seorang Indira Pratiwi, yang dimana beliau adalah seorang yang mempunyai kelebihan atau dedikasi, yaitu bisa melihat hantu yang mana orang lain tidak bisa melihatnya. Terus keunggulan dari novel ini pertama ceritanya dia dari pengalaman pribadinya sendiri, yaitu alur menarik dan mampu membangun suasana tegang, dan bahasa yang digunakan juga boleh dipahami bagi pembaca belajar. Kekurangannya itu beberapa bagian cerita terasa berulang, terdapat beberapa kesalahan penulis seperti itu yang dapat mengganggu nyaman membaca. Terus itu kesimpulannya, novel ini cocok bagi pembaca yang menyukai kisah horor dan pengalaman mistis. Selain memberikan hiburan, novel ini juga memperlihatkan bagaimana penulis menghadapi kelebihan yang dimilikinya sejak kecil. Secara keseluruhan, novel ini menarik dan layak membaca sebagai horor. Terima kasih. Oke, dari presentasi teman kalian tadi, udah benar atau tidak struktur esensinya? Sudah. Oke, tadi terdapat kelemahan dari bukunya apa? Alurnya yang bertele-tele. Oke, kelemahannya adalah alurnya yang bertele-tele. Terus keunggulan buku tersebut apa? Bahasanya gampang dipahami. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Baik, sekian dari kami ucapkan terima kasih. Baik, dari yang teman kalian presentasi tadi, sekarang kita udah tahu apa itu struktur dari resensi. Nah, Ibu ingin bertanya. Baik, dari yang teman kalian jelaskan tadi itu termasuk ke bagian resensi apa? Struktur resensi. Oke, struktur resensi. Jadi kalian sudah paham apa itu?
Jadi kalian sudah paham bagaimana cara meresensi sebuah novel ataupun film? Sudah. Coba angkat tangan. Apa itu resensi? Resensi adalah kita mengulas kembali dari film, baik film maupun buku novel, cerpen. Ya, yang teman kalian bilang itu udah benar ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Nah, dari yang teman kalian bilang itu, resensi adalah ulasan atau penilaian tentang sebuah karya, baik itu novel, film, apapun itu. Kemudian siapa yang tahu apa itu struktur dari resensi? Ya, Amel, Ada judul, ya, terus ada penerbit, terus ada kelemahan buku, ada keunggulan buku, terus ada kesimpulan. oke. Dari yang teman kalian bilang itu udah benar ya, tepuk tangan dulu. Nah, dari resensi itu ada strukturnya. Strukturnya itu yang ada judulnya, terus ada kelemahan dari apa yang mau kita resensi, kelebihannya, kemudian simpulan. Oke, sekarang kalian sudah mengerti semuanya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa materi kita pada pagi hari ini mengenai resensi. Baik, ada yang mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Oke, Maria. Ibu, jadi resensi itu merupakan pengulasan atau penilaian terhadap suatu karya, bisa baik dari buku maupun film. Di dalam resensi itu ada strukturnya. Yang pertama ada judul, identitas buku, kelebihan dan kekurangan dari film atau novel tersebut, dan terakhir ada yang namanya kesimpulan. Oke, yang teman kalian bilang itu benar sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi dapat kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini ialah mengenai materi karya resensi. Jadi resensi itu adalah ulasan tentang suatu buku. Nah, di dalam resensi itu terdapat struktur. Strukturnya itu ada identitas bukunya. Identitas bukunya itu ada judul, kemudian ada penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ringkasan. Ringkasan itu bisa juga sinopsis tentang bukunya. Kemudian ada kelemahan dari buku, kelebihannya, kemudian yang terakhir adalah simpulan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syarah, mau dipimpin doanya? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih semuanya. Terima kasih.